Halo saudara jiwaku, kita jumpa lagi bersama Han Jing Ho Dayak. Ini personal reading, gak resonate untuk semua orang. Tapi kalau readingan ini ada yang cocok sama kalian, itu hanya jika kalian ketarik di readingan ini. Bisa kalian ambil yang positifnya, mungkin itu pesan dari semesta buat kalian semua ya say. Seperti biasa, sebelum Jinggo mulai readingan ini, Jinggo mau ngasih kalian terapi-terapi tentang kesembuhan, luka batin, guna-guna, santai jalan, tentang menarik energi positif pasangan, menarik energi positif yang lainnya. Dan juga supaya kamu diberikan kelembutan, keikhlasan, dan berdamai dengan jiwamu, dan diberikan kelancaran dalam segala hal ya, segala urusan kamu. Oke, yuk kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Aduh, ada yang masak bawa apa, sampai yang nyenggerak di sini, sorry banget ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, santurkan antara hati, jiwa, dan pikiran kita. Yuk kita berdoa say. Ya, yuk. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego dilembutkan hatinya, dan semoga kamu diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi segala hal ya, dan juga menghadapi Jingho juga. Semoga kamu sabar, karena ketika kita menghadapi hal kecil, maka kita akan bisa menghadapi hal yang besar. Apapun itu, iman yang positif ya. Ya, ini nggak resmi untuk semua orang karena ini ada personalnya, karena ini personal reading, nggak resmi untuk semua orang ya. Tapi kalau energi kamu ketarik di readingan ini, berarti energinya, pesannya, pesan dan sarannya buat kamu ya. Mohon maaf banget, Singho baru nge-reading kamu ya. Karena energinya memang ya seperti ini ya, manusia nggak lepas dari kesalahan. Bagaimana sih kondisi keuangan kamu ya di masa depan atau nanti ini ya, intinya seperti itu. Bagaimana sih kondisinya keuangan kamu, karir kamu tuh bakal bagus atau bagaimana ya. Semoga diberikan yang terbaik. Kalaupun saat ini keuangan kamu sedang anjlok, ya jangan sedih ya. Karena hidup ini memang perjalanan ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang sedih, kadang ya mengalami keuntungan, ada juga mengalami kebangkrutan. Nah, saat ini. Nah, ini bagaimana sih kondisi keuangan kamu ini nanti ya? Bagaimana kondisi keuangan kamu ini ya? Ada 3 di sini aja ya, kelihatan ya. Kelihatan nggak sih say? Gini aja lah ya. Kelihatan ya kalau kayak gini ya. Soalnya Jinggo pakai kamera belakang, jadi Jinggo nggak bisa ngelihat. Ya, sebentar. 3 love, ya, 3 love merah, 4 love hitam, queen keriting, karma, 7 love hitam, 5 love hitam. Ya ampun, kenapa ini bunda? Energi kamu ada karma. Ini kenapa finansialnya kok nggak kelihatan ini? Coba Jingho tarik dari sini ya, 3 kartu ya. Dari energinya kamu nih, karir kamu bagaimana? Kok nggak kelihatan semua ya energi dari finansial kamu nih loh. Ada king, love hitam, ya ampun. Oh my god, dikasih loh. Bakal membaik ini keuangan kamu selama kamu nggak memikirkan tentang hal yang lain dulu ya. Kamu fokus aja ke dalam diri kamu dulu, ke sepertinya ini energinya. Satu lagi ya. Oh my god, sukses. Gila, keren banget bunda. Ya, memang semua itu butuh proses ya. Oke.
Ya ampun. Bagaimana kondisi keuangan kamu ya? Di sini kita hitung kuno, di sini hasil akhirnya ada dua ya. Ya, kamu kalau nggak ada pasangan kayak nggak bisa semua orang ya seperti itu. Tapi kamu lebih cenderung ke situ. Maksudnya gini, eh aduh aku tuh jadi gini, kamu itu kalau ada pasangan kamu bisa semangat gitu loh, semangat gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak ada pasangan nggak bisa semangat, tapi lebih ke arahnya ke situ, lebih semangat kalau ada pasangan. Nah seperti itu. Nah di sini makanya energi di sini, bagaimana kondisi keuangan kamu ya. Kalau kamu melepaskan, healingkan tentang percintaanmu ya, tentang percintaanmu dulu, maksudnya healingkan dulu tentang yang kemarin-kemarin di masa lalu kamu pernah dilukai, pernah disakiti, pernah diduakan atau ditigakan sama pasangan kamu. Kamu ini anggap ini pembelajaran dan ini adalah karmamu di masa lalu seperti itu ya. Mungkin sini ada keberuntungan tentang percintaanmu tapi hitam, jadi masih belum, karena ini adalah pilihan ada tangan kamu memilih sukses dulu atau milih ke pasangan dulu, ke jodoh dulu. Nah seperti itu. Jadi semua orang pasti dikasih jodoh apa ya, jodoh manusia atau jodoh tentang finansial. Nah itu kalau belum rezekimu ya belum ketemu. Nah di sini dalam kehidupan kamu ini bagaimana kondisi keuangan kamu? Kondisi keuangan kamu akan membaik ketika kamu melepaskan tentang energi, kamu ini kan saat ini kan ya pengen jodoh, ya pengen karir kamu bagus ya kan. Semua orang pengen seperti itu, tapi kamu disarankan untuk memilih. Kamu pilih yang mana dulu? Memilih untuk fokus ke arah jodohmu atau memilih ke arah fokus ke karirmu dulu. Nah di situ, karena di sini kalau Cingo lihat karir kamu bakal bagus ya di sini. Hanya aja sekarang belum terjadi karena ini ada karma di masa lalu dan juga ini memang pembelajaran untuk kamu untuk lebih balance, lebih meminat, lebih ke ini loh. Maksudnya gini, nggak bisa kamu langsung menjalanin pengen jodoh, pengen karir langsung dulu. Memang boleh, tapi harus fokus ke arah salah satu dulu. Kalau nggak akan menjadi pengkhianatan dalam diri kamu. Seperti ini contoh, kamu pengen karirmu bagus, pengen jodoh, jadi akhirnya kamu fokusnya ke belah-belah, ya, seperti itu. Akhirnya nggak jalan dua-duanya, ya seperti itu. Akhirnya hitam di sini. Pilihan tangan kamu. Jangan sampai kamu menyimpan ya kebingungan, ya kecemasan ini tadi. Kamu bingung. Aku masih bisa nggak bahagia bersama orang? Aku bisa nggak sih ngejalanin hubungan? Nah seperti itu. Tapi di sini kamu disuruh untuk ngejalanin. Oh ya, di saat kamu dalam kesulitan seperti ini, dalam finansial kamu, ya ini anggap adalah pembelajaran, ya karmamu. Dan kamu di sini konflik banget, kamu stres kayak kamu ini konflik. Ya ampun, bagaimana? Harusnya kamu bisa senang di sini. Tapi kesenangan ini terenggut gitu loh, terenggut oleh karena pilihan kamu. Jadi gini, kamu pengen sukses dalam finansial, tapi kamu juga pengen pasangan. Akhirnya kamu fokusnya kemana ini, bingung ya kan. Nah makanya di sini suruh untuk memilih, kamu fokusnya ke arah mana, ke pasangan atau ke, ya maksudnya ke pasangan itu ke orang lawan jenismu lah ya itu ya, atau ke karirmu. Karena kalau kamu fokus ke karirmu dulu, artinya kamu disuruh healingkan dulu tentang percintaan ya. Tapi kalau kamu jalanin dua-duanya begini, akhirnya ada cinta segitiga nanti gitu, seperti itu ya. Dan di sini kamu akan sukses ya dalam finansial kamu. Cingho hitung keseluruhan ya, 7 sama 3 yang merah aja ya, 7 sama 3 yang merah ya dulu ya, 7 sama 3 itu 10 ya, 10 kita hitung kuno 1 ya. Kamu akan sukses di sini ketika kamu sudah menyatu antara hati, jiwa dan pikiranmu, dan dihitung hasil akhir ya, sama hasil akhir 2 ya, 1 dan 2 itu 3, dalam 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi kamu akan mencapai kesuksesan ini dan ada keberuntungan ketika kamu melepaskan dulu salah satu. Kamu kalau emang kamu pengen sukses dalam jodoh, ya kamu fokusnya ya kamu harus manifest, kamu lebih berserah, lebih healing, ya udah kamu lebih dekat aja sama Sang Pencipta ya kan. Terus kamu jangan pikirin karir kamu, maksudnya jangan pikirin tentang, kamu jangan pusingin, bukan nggak bisa pikirin, kamu jangan pusingin kamu pengen sukses ini, pengen sukses itu, nggak bisa, salah satu istilah kata gitu. Nah intinya kamu disuruh bersyukur dulu kayak gitu kalau masalah finansial, dan kamu fokus ke arah jodohmu, istilah kata kamu memperbaikin ke apa, keyakinan kamu ke Tuhan ya, seperti itu. Lebih ini ya, kamu lebih berserah aja. Tapi kalau kamu mau tentang keuangan kamu, ya kamu healingkan dulu tentang cintamu ini, tentang perasaan kecintamu, tentang percintaan. Karena percintaan ini yang akan menghambat kesuksesan kamu. Karena kamu kalau cemas, khawatir, ketakutan tentang hubungan, tentang ke seseorang, entah ini sudah bersama kamu atau belum, intinya kalau tentang kamu mikirin tentang pasangan, tentang seseorang lawan jenismu ya, maka
fokusmu ke karirmu akan hancur gitu loh. Makanya di sini kenapa ada keberuntungan tapi disuruh untuk healing. Nah, Jingo hitung keseluruhan ya, lalu hitung kuno. 3 4 7 5 7 26 ya. 26 ya, kita hitung kuno. 2 sama 6 itu 8 ya. Lakukan perubahan, makanya disuruh apa? Disuruh healing. Lakukan perubahan dalam kehidupan kamu, baru akan menyatu. Karena 8 sama 2 hasil akhir di sini ya. 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 8 sama 2 ini di sini. Itu 10 ya. Itu kuno 1. Nah, bagaimana? Ini hasilnya ada di sini tadi ya, sama ya. Di hitungan yang merah tadi. Nah, 1 sama 3 itu 4. Lepaskan, healingkan semua yang tentang yang membuat kamu cemas ya, tentang percintaan kamu. Intinya, entah ini kamu sudah memiliki hubungan pasangan atau belum, intinya kamu jangan mikirin tentang cinta dulu, baru kamu akan menjadi sukses. Karena tidak ada konflik. Nah, kamu sini kan masih konflik gitu. Akhirnya nanti yang ada keuangan kamu nggak terlihat di sini. Nah, ini energinya. Kalau kamu mau lakukan ini, maka ini terjadi. Jadi bagus. Jadi keuangan kamu akan membaik di sini. Oke? Dan 4 sama 2 ya, hasil akhir itu 6. Perlahan tapi pasti ya. Pasti akan menuju ke arah kamu kalau kamu melakukan perubahan. Karena 6 sama 2 itu 8. Balik lagi ya. Jadi lakukan perubahan yang positif. Nah, 8 sama 2 1. Dihitung gitu terus. Karena memang kamu pasti sukses kalau kamu mau melepas salah satu yang bagaimana. Kita nggak bisa. Memang kita punya impian, kita pengen sukses, pengen punya pasangan baik, pengen punya ini, memang. Tapi kan kita harus satu-satu. Seperti kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita harus selesaikan satu persatu. Nggak bisa selesai langsung nggak bisa. Jadi satu persatu, baru akan ada terjadinya kesuksesan, keberhasilan di sini. Lepaskan konflik ini. Jadi ini semua adalah karmamu gitu loh. Kalau emang finansialmu seperti ini, karir kamu, ya pilih salah satu. Kamu ngejalanin di mana dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya bakal membaik selama ada perubahan yang positif dalam diri kamu. Jadi kamu harus fokus yang kemana dulu. Oke? Seperti itu. Bagus banget ya, semoga untuk Jingo juga ya. Ini keuangannya bagus juga nih. Ini jangan pikirin cinta dulu. Ya, apakah orang-orang yang pernah pinjam sama kamu uang gitu, apakah dia bakal balikin uang itu ke kamu gitu? Ya, paling nggak nyicil deh ke kamu gitu. Ya, seperti itu ya. Dan di sini namanya nggak Jingo sebut karena ini kan ditonton banyak orang ya gitu. Jingo nggak mau menyebutkan identitasnya orang-orang. Oke? Cukup di dalam hati Jingo supaya ketarik energinya di sini. Oh my god. Ya ampun, berat banget ini kartu. Ih, ya ampun, keren banget. Jingo tuh seneng banget kalau ada kartu keajaiban ini, meskipun kebalik ya, tapi seneng banget Jingonya. Seneng banget gitu loh. Karena ini energi nggak bisa ditoleransi. Dan energi nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar tuh. Disuruh cepet juga nggak bisa, disuruh lambat juga nggak bisa. Ya begitu energi. Ya. Wow, ini terlihat sudah ya. Ini gambar laki-laki ya. Dan memang yang kamu sebutkan di sini kan namanya kan ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Dan itu ada laki-laki dan perempuan, dan di sini ada 2 laki-laki. Artinya di sini ada 2 laki-laki yang akan membayar hutang ke kamu, dan yang sebagian yang lain mungkin nyusul ya. Di sini karena terlihat hanya 2 orang yang mau bener untuk membayar kamu gitu loh. Ya, tapi ini energi ya. Ya ini bisa cewek bisa cowok, tapi ini cowok sih ya gitu. Yang seperti yang kamu tulis di sini, yang kamu pertanyakan, ini memang ada nama cowok dan cewek. Ada Jack, wajib 9 keriting 9 keriting, 2 love merah, kartu keajaiban kebalik. Kamu pengen dia membayar pasti terjadi, tapi kebalik. Semua itu pilihan. Kalau kamu sudah mengikhlaskan, kalau kamu nggak ikhlas dengan semuanya, maka nggak akan terjadi. Karena kalau kita sudah berani meminjamkan atau memberikan atau apapun itu, kita harus ikhlas.
meminjamkan itu, sebelum kita memberikan pinjaman kita harus ikhlas bakal dibalikin atau tidak. Kalau dibalikin ya rezeki, kalau enggak ya itu resiko. Memang resiko orang meminjamkan seperti itu. Nah di sini kamu disuruh ikhlas baru terjadilah ini. Kalau enggak makanya kebalik di sini. Jangan ego dulu ya. Dan di sini ada cek love hitam dan 7 love merah. Jadi uang kamu bakal dibalikin gitu loh ketika kamu sudah ikhlas gitu. Enggak berharap, karena uang ini kan ya titipannya Tuhan gitu loh. Kalau kamu diberikan lebih dan bisa meminjamkan orang itu ya kamu bersyukur gitu. Dan di saat kamu meminjamkan kamu harus ibadah di dalam diri kamu, dibalikin ya syukur rezeki, kalau enggak ya udah aku ikhlas dalam hatimu gitu loh. Atau bisa jadi kamu ngomong begitu langsung gitu ya. Jadi karena di sini ada kartu keajaibannya kebalik dan ada 2 orang yang bakal ngebalikin uang kamu di sini ya. Ya, yang jelas. Di sini satu yang dari 2 orang ini sudah ada memiliki uang banyak ya, tapi ego ini ya, egomu ini masih yang menghalangi energi ya. Jingho minum dulu ya, saudaraku. Jadi ini akan dibayar hutang. Jadi dia akan membayar hutangnya ke kamu. Kalau kamunya ini energi itu ketemu dari sono sini, ketemu nyambung aja ya kan ya. Makanya kamu harus ikhlas, berdamailah dengan jiwamu, ikhlaskan semua yang kamu punya, ikhlaskan. Ketika kamu sudah memberikan pinjaman sama dia ya ikhlaskan, baru akan menuju ke arah kamu. Nanti dia akan membayar ke kamu ketika ego ini nggak ada. Kalau ini ego ini masih ada ya nggak bisa. Dan di sini ada dari salah satu orang yang meminjam uang kamu, dia sakit hati sama kamu, mungkin nggak tahu ada nggak suka sama kamu ya. Ini cowok ya kan gitu. Jadi karena yang memang kamu sebut di sini ada cowok dan cewek gitu loh, dan banyak banget, ada berapa orang tadi, 6 orang ya. Dan ini ada yang nggak senang sama kamu, sakit hati sama kamu, mungkin sikap kamu, entah itu dia nagihnya kamu terlalu kasar atau gimana, mungkin dia sakit hati sama kamu. Tapi di sini memang ada energi yang bakal ngebalikin uang kamu gitu loh di sini. Cuman semua tergantung dari kamu. Kalau kamunya masih mengejar-ngejar, maka kartu keajaibannya kebalik, nggak akan kamu rasakan. Harusnya kamu diberikan ini rezeki, kamu bakal dibayar gitu. Tapi energinya kamu masih ego sama diri kamu. Kamu harus tahu, meskipun kamu yang ngasih pinjaman, tapi uang ini kan miliknya Tuhan gitu loh. Nah tapi kalau kamu ikhlas, maka terjadilah ini kartu keajaibannya nggak kebalik, tapi ini masih kebalik meskipun itu uang kamu gitu loh. Kita harus balik lagi ke diri kita. Oh iya ya, meskipun itu uangku ya kan, aku kan udah ngasih pinjaman, tapi uang ini kan miliknya Tuhan gitu loh. Meskipun mau sampai bagaimana, dikejar bagaimanapun, kalau emang itu, kalau kitanya nggak menyadari bahwa oh ya ini miliknya Tuhan kok, aku harus ikhlas gitu. Meskipun itu uangku, aku yang kerja. Tapi kan meskipun kita yang kerja, tapi uangnya uang Sang Pencipta loh gitu loh, seperti itu. Maka kamu diberikan disuruh untuk ikhlas gitu, jangan ego sama diri kamu. Kamu jangan konflik, jangan dikejar rezeki, jangan dikejar ayo dong bayar dong, jangan. Ikhlaskan, justru kalau kamu ikhlaskan ini nggak akan kebalik. Ini masih kebalik ya. Kamu berdamai dengan jiwamu, maka akan terjadi ke situ ya. Nah, kita hitung keseluruhan yang merah ya. Yang merah dulu. Ya, 2, 5, 7 ya. Itu 14 ya. Ya. 14, kita hitung 5. Pilihan tangan kamu ya. Kamu harus yakin, kamu harus ikhlas ya. Kamu harus yakin kalau rezeki pasti kembali. Tapi kalau kamu yakin, kalau kamu sudah meminjamkan, kamu sudah baik sama dia, tapi kalau kamunya nggak yakin, meskipun kamu yakin kamu meminjamkan bahwa itu pasti membayar, tapi kalau kamu masih ngerong nggak bisa. Ini loh ada ini, padahal ada ini, makanya kebalik. Nah kamu kan kecewa ya, terluka ya kan, kamu udah minjemin duit itu, saya kata gitu, kamu terluka, kecewa, lepaskan ya kan, semua pilihan tangan kamu. Nah 5 sama 2 ya, hasil akhir di sini 5 sama 2 itu 7, maka ada keberuntungan ya. Maka dia akan mengembalikan uang kamu di sini ketika kamu sudah membahagiakan dirimu, ikhlaskan, ya udah aku ikhlas, tujuan aku baik nolong kamu gitu loh ya kan. Entah itu bagaimana awalnya, yang penting aku udah ikhlas gitu, nolong kamu gitu, seperti itu ya. Ketika kamu sudah ikhlas udah ikhlas dalam hati kamu, ya udahlah aku ikhlas lah dalam hati ya, udahlah aku ikhlas Tuhan, aku ikhlas ya. Intinya kamu nyadari, oh iya ya ini kan miliknya Tuhan gitu loh, aku ikhlas gitu. Kalau kamu ikhlas, maka ini nanti nggak akan kebalik gitu. Jadi Jingho hitung keseluruhan ya 9, 2, 5, 7 ya kan ya. Sebentar, 2, 3 ya.
2, 3, kita hitung guna 5, hasilnya sama. Nah, ya dari hasil yang merah-merah aja. Pilihan tangan kamu, terserah. Kalau kamu masih begitu terus, nanti yang ada energinya nggak datang. Padahal di sini semesta masih mengizinkan kamu, ya kamu pasti masih ada rezeki kok, dia akan ngembaliin ke kamu. Tapi kalau kamunya masih konflik seperti ini, nggak bisa, pilihan tangan kamu ya, maka keuntungannya nggak menuju ke arah kamu nanti. Nah, 5 sama 7 itu berapa tuh? Alah, 12 kita tunggu 3 dalam waktu 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi. Ada sebagian dari orang yang disebut tadi 6 orang ya, dia akan mengembalikan uang kamu karena sudah disiapkan sama Sang Pencipta dari melalui semesta ini. Semesta ya orang ya, uang ya, ini semua semesta. Nah, 3 sama 8 3 sama 8 itu 11, kita tengok 2. Berdamailah dengan jiwamu. Nah, 2 sama 2 ya, hasil akhir itu 4 ya. Kalau kamu nggak berdamai dengan jiwa, maka berakhir sia-sia. Makanya ini kebalik, maka berakhirlah mereka nggak akan ngebayar hutang kamu, malah tambah semakin jauh energinya gitu loh. Padahal semesta memberikan kamu kesempatan bahwa dia, ya kamu berhak mendapatkan itu. Padahal dikasih seperti itu, tapi kamu berdamai dulu, jangan ego seperti itu ya. Jadi di sini kamu harus benar-benar ikhlasin dulu. Kamu tahu kok energinya tahu kok kamu terluka, energinya tahu kamu terluka ya. Tapi dibalik lagi, kamu jangan ego. Meskipun kamu sudah ngasih pinjaman ke dia, tapi kamu harus tetap ikhlas. Kalau kamu udah ikhlas, semesta akan bergerak mengarah ke kamu, balikin uangnya dia gitu ya, seperti itu. Jadi di sini masih ada kesempatan kamu dikembalikan gitu, tapi dengan kamu catatan tadi yang seperti Cingo jelaskan. Apakah kamu bisa membayar hutang ke kakakmu ya, seperti itu, atau ke temanmu atau ke saudaramu? Intinya kamu apakah bisa membayar hutang ya ke seseorang yang kamu mintain pinjaman. Enggak, surat hutang. Oh, yo keren banget, yo ada kartu keajaibannya, keren banget. Jenggo senang banget kalau ada kartu keajaiban ini dan nggak kebalik lagi saya ya. Sebentar. Ada kartu keajaiban 10 keriting, 6 keriting, 6 wajib, 4 keriting, 2 wajib, dan as love hitam. Ya ampun. Jadi kayak langit dan bumi ya di sini ya, langit dan bumi gitu istilah kata gitu ya. Ya, ada kebahagiaan, ada kesakitan. Jadi di sini apakah kamu bakal bisa membayar hutangmu ke seseorang itu ya, ke kakakmu atau ke saudaramu atau ke temanmu itu ya, apakah kamu bisa? Kalau Cingo lihat bisa ya, bisa selama kamu mau berdamai dengan jiwa kamu, tidak ada rasa ketakutan, cemas, khawatir itu tadi. Kamu gini, kamu nggak usah janjiin, iya kak, nanti aku bayar hutang setelah mereka bayar hutang ke aku, baru aku bayar ke kamu. Jangan ngomong seperti itu. Makanya di sini ada kekecewaan. Kamu ya kecewa, dia pun juga kecewa. Seperti itu yang kamu janjikan, ya kan? Kamu kecewa dari mereka yang nggak bayar hutang ke kamu. Nah, kalau kamu berdamai dengan jiwamu, kamu nggak usah janjiin tentang. Kamu cuma bilang gini aja, iya kak, aku pasti bayar. Aku berusaha ya, gitu. Nggak usah kamu ngomong, iya kak, aku bayar hutangku nanti setelah mereka ini bayar ke aku. Jangan seperti itu. Ketika nanti orang-orang itu nggak bayar ke kamu akan kecewa di sini. Padahal kamu bisa mewujudkan itu semua, kamu bisa membayar itu semua, kamu bisa membayar selama nggak ada omongan yang itu tadi, supaya kamu nggak nyakitin orang dan kamu juga nggak kecewa. Seperti itu. Makanya di sini dalam satu hubungan kamu antara dirimu dan jiwamu, antara kamu dan egomu, antara kamu dan diri kamu, akhirnya di sini keriting, konflik
ya. Konfliknya nggak karu-karuan, ya. Nah, 6 sama 1 itu 7. Keberuntungan yang gagal. Nah, 6 sama 6 sama 2 itu 8. Perubahan. Nah, 1, 6, 4 itu 10. 6 sama 4 itu 11, ya. Berapa sih, Say? Iya, 6 sama 4 sama 1 itu 11. 11 kita tunggu 2. Artinya kamu harus berdamai dengan jiwamu. Kalau enggak maka gagal semua gitu loh. Jadi kamu bisa mewujudkan itu semua. Iya Kak, aku pasti bisa kok, aku ngebayar hutangku. Aku pasti bisa kok begini-begini. Kamu pasti bisa, kamu diberikan keyakinan, kamu diberikan sesuatu ini loh. Sesuatu anugerah lah istilah kata gitu dalam diri kamu. Cuman aja kamu nggak yakin gitu. Cuma aja kamu tuh bingung. Kamu karena kamu menyimpan kekecewaan sama orang-orang yang kamu pinjemin tadi loh. Seperti itu kan. Makanya jangan sampai kamu bilang, "Iya Kak, aku bayar hutangku nanti setelah dia bayar ke aku." Jangan pakai ngomong seperti itu. Nanti kamu, makanya energinya seperti ini, ya. Cukup, iya, aku pasti bayar. Ya. Aku pasti bayar, ya. Dan aku nggak akan lari dari tanggung jawab. Aku yakin aku pasti bisa bayar, Kak. Ya. Ya, dan dengan ngomong seperti itu kamu juga harus berusaha gitu loh. Berusahanya jangan nagih aja, tapi berusahanya kamu bekerja, ya. Jangan berusaha untuk nagih orang yang hutang sama kamu. Sekali 2 kali kamu tagih, ya udah gitu loh. Nanti rezekimu akan diganti sama Tuhan melalui apapun dengan usaha kamu itu. Seperti itu, karena yang melihat kamu bakal bisa membayarnya, ya. Seperti itu. Nah, dan di sini Jingho hitung keseluruhan aja langsung. Satu, 6, 4, 2, 19, ya. Ya. 19, kita hitung kuno, 10 kita hitung kuno 1. Kamu bakal bisa membayar, ya, kalau kamunya nggak konflik ini. Makanya kamu satukan antara hati, jiwa, dan pikiranmu. Diri kamu masih konflik, nggak akan bisa bayar, ya. Lakukan dengan sabar, jangan ego di sini, ya. Seperti itu, Nang. 1 sama 4 itu 5. Pilihan ada di tangan kamu. 5 sama 2 itu 7, ya. Ada keberuntungan dalam diri kamu, ada keberuntungan. Karena di sini ada kartu keajaiban. Kamu bakal bisa menuju ke arah kakakmu atau ke siapapun itu, yang orang yang kamu mintain pinjaman. Jadi kamu bakal bisa bayar orang itu gitu loh. Selama kamu tidak menjanjikan seseorang itu kamu tidak menjanjikan seseorang itu menunggu dengan orang membayar ke kamu dulu. Jangan, ya. Kalau enggak akan hitam semua. Oke? Kamu bisa membayarnya. Karena di sini ada kartu keajaiban. Kamu bisa menunjukkan itu semua. Ya, saran-sarannya kamu dengerin di sini. Pasti bisa. Jingho yakin banget. Ya, berusaha bukan mencari usaha dengan kamu menagih, ya. Malah tambah semakin jauh energinya. Tapi kamu berusaha dengan cara kamu cari, ya udah kerja yang mana apa gitu. Yang halal itu, dan kamu bakal bisa bayar karena ada kartu keajaiban. Semesta bersamamu, Say. Ya. Apakah masih ada jodoh untuk kamu, ya, di sini? Apakah masih ada jodoh untuk kamu di sini? Oh my god. Cuman 1 kartu doang, 2 kartu dah. Ya, 2 kartu. Apakah masih ada jodoh? Gila ya. Uang dan finansial dan cinta. Ya, finansial dan cinta. Ada 8 wajik dan 6 love hitam. Jingho, tarik energi dari kartu tarot Jingho. Energinya seperti apa? Soalnya ini agak mendalam. Apakah masih ada jodoh untuk kamu? Ya ampun, berat banget, saudara jiwaku, ya. Apakah masih ada jodoh energi? Oh, masih ada, God. Gila, keren banget, God. Thank you. Mana tadi? Tadi udah kebuka 1. Ada kebuka 3 ya? Oh, ini. Ya, di sini ada 9, ya. Ada bunga matahari, ada 17, lembutkan ya. Lembutkan hatimu, berdamai dengan jiwa, hadapi dengan senyuman.
ya, dan lakukan perubahan, baru ada keberuntungan, ada impian yang terwujud. Kamu pengen ada jodoh, pasti pasti ada lawan jenismu atau seseorang bakal menuju ke arah kamu saat kamu sudah menyatu antara hati, jiwa, dan pikiranmu. Hidup ini pilihan. Ketika kamu sudah yakin dengan diri kamu, ya, dan siapkan diri kamu, dan di saat kamu sudah tidak terluka oleh diri kamu sendiri, tidak menyimpan luka, kecemasan, kekhawatiran, maka ada cinta sejati yang datang menghampiri kamu, ya. Di sini. Dan soal karir, kalau emang kamu ini jodoh, ya karirnya di ini dulu, ya udah kamu berusahanya kemana dulu, karena di sini kalau finansial kamu bakal bagus di sini, ya. Ada perubahan. Jadi kamu di saat ini sebelum memiliki pasangan baru atau pasangan lagi, kamu disuruh fokus ke dalam diri kamu, lakukan perubahan yang positif, dan perlahan nanti di sini soal percintaan kamu disuruh sabar, ya, disuruh sabar. Perlahan pasti akan ini terjadi, datang ke kamu, dan kamu masih ada jodoh di sini, ya. Jingo hitung keseluruhan semuanya ya di sini, ya. 8 6. Siap 86 tapi merah dan hitam, ya, nggak bisa karena nggak balance. 9, ya. 8 6, sorry, ulang lagi. 8, ya ampun, 6 9 8 5 3 6, ya. 3 6, ya. Cepat atau lambat, perlahan tapi pasti, ya, pasti akan ada jodoh di dalam diri kamu, karena 3 sama 6 itu 9, ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, keberhasilan, kesuksesan, ada kebahagiaan, ada jodoh. Ketika kamu sudah melembutkan hati kamu, sudah berdamai dengan jiwamu, hadapi ini kehidupan ini dengan senyuman, dan siapkan hati kamu. Di saat kamu sudah bahagia dengan diri kamu, hidup ini pilihan. Kalau kamu belum mencintai diri kamu, belum bahagiakan diri kamu sendiri, maka jangan berharap cinta datang, ya. Sementara kamu aja belum bisa membahagiakan hatimu sendiri. Bahagia dengan diri sendiri itu, jangan mencari kebahagiaan bersama orang lain, lawan jenis, ya. Tapi carilah kebahagiaan dengan dirimu sendiri. Ketika kamu sudah berbahagia dengan diri kamu sendiri, maka kamu akan menerima yang namanya perbedaan. Lawan jenis itu kan berbeda. Maka ketika lawan jenismu gak sesuai dengan diri kamu tetap bahagia, tetap mencintai diri kamu, tetap kamu yakin, oh ya, kebahagiaan itu pasti ada gitu. Ada jodoh di sini, dan di sini 9 sama hasil akhir 2 ya. Itu 11. Kita hitung 2, dan balik lagi ke sini. Kamu masih ada jodoh, karena dalam kehidupan ini hanya ada 2 orang, ya, menjadi satu jiwa, kamu dan dia. Di saat kamu sudah berdamai dengan jiwa kamu. Jadi ini tembus ke sini. Kalau soal jodoh, tembusnya ke arah sini. Jadi masih ada jodoh untuk kamu, ya, seperti itu. Lakukan seperti ini. Bagus banget loh Bunda energinya. Dan gimana sih ciri-ciri kondisinya finansial atau apa jodohmu nanti? Di sini Jingo tarik energinya. Ya. Oh my god, cuman satu kartu doang. Jadi Jingo tarik energi dari kartu tarotnya Jingo. Ada 4 wajib, ya. Bagaimana sih ciri-cirinya dan finansialnya? Oh my god. Ya, ada 4 wajib, ada badai, dan tapi 13 ini ya ciri-cirinya di sini, dan di sini berdamai dengan jiwa, ya. Ini tentang keagama, ya, tentang keyakinan, kepercayaan, ya. Ini salib, bisa juga kalau kamu Islam, Hindu, Buddha, apa aja, ya, terserah, intinya dekat ke Tuhan, dan ketulusan, kejujuran, kebenaran, dan 7, ya, bunga yang berduri. Jadi di sini ciri-cirinya ini seseorang yang, ya, ciri-cirinya ini, ya, kalau tentang finansial, ya, dia nggak terlalu mungkin dia sudah sukses pun, tapi dalam finansialnya dia ada masalah, seperti itu. Dia sedang menghadapi badai, dia sedang punya problem, dia jodohmu, ya, di sini. Tapi dia akan mengarah naik, ya. Ini jodohmu nih, ini seperti ini ciri-cirinya, ya. Dan dia benar-benar gimana, ya, sedang mengalami ini berdamai dengan jiwa. Jadi jodohmu ini seseorang yang sudah sadar tentang dirinya, gitu loh. Oh iya, dulu tuh seperti ini, begini, gitu. Jadi dia ini bisa orang lama yang berjiwa baru, bisa juga orang baru
ya, yang seperti ini, yang dulu pernah mengalami apa namanya, masa lalu yang seperti ini. Dan dia sudah benar, yang sudah jujur, yang tulus sama dirinya dia. Ini energinya ya, mungkin saat ini belum ketemu ya, ini nanti seperti ini, entah ini bisa orang lama yang berjiwa baru dengan jiwa baru, atau orang baru yang seperti ini ya, seperti itu. Dan ciri-cirinya seperti ini ya. Kalau namanya berdamai dengan jiwa berarti orangnya diem ya. Orangnya pendiam ya, tapi bingung ya, bingung gitu, bingung karena 1 dan 4 itu 5, bingung gitu, dan sering melukai juga. Tapi kalau sudah berdamai jiwa dengan jiwa, maka seseorang ini akan sadar. Nah, makanya ini seperti ini sikapnya jodohmu nanti seperti ini. Seseorang yang sudah pernah mengalami seperti ini. Kalau tentang finansial ya, dibilang ada ya nggak ada, dibilang nggak ada ya ada, karena di sini 4 tapi merah. Jadi seperti itu. Tapi dia yang membuat kamu senang nanti ini ya, seperti itu. Asal kamu terima masa lalu dia. Ya, Jingho itu keseluruhan 4 4 5 7 20 ya. 20 kita hitung 2. Jadi inilah jodohmu ya, di saat kamu sudah berdamai, di saat dia sudah berdamai dengan jiwanya dia. Tapi kamu harus terima masa lalu dia. 2 sama 2 hasil akhir itu 4. Kalau enggak, kamu enggak akan bertemu dengan dia, karena ini energinya. Kamu jangan melihat dari karir finansial dia. Kalau kamu melihat finansialnya dia, kamu nggak akan bertemu, karena ini ciri-cirinya seseorang yang dibilang punya duit ya nggak punya, dibilang nggak punya ya punya. Jadi cukup gitu loh, seperti itu. Oke. Dan 4 sama 7 di sini. 4 sama 7 itu 11. Kita hitung kuno 2. Jadi khasnya sama tetap. Ciri-cirinya seperti ini. Ya, seperti yang Jinggo jelaskan tadi. Oke, dan di sini pesan dari semesta. Pesan dari semesta buat kamu. Oh, ada pesan dari semesta di sini. Kamu bakal bertemu dengan seseorang yang mencintai kamu. Ini bisa orang lama, bisa orang baru, tapi dia datang dengan cinta ya. Kamu jangan takut nggak punya jodoh, kamu jangan takut nggak bahagia dengan seseorang. Ini kalau kamu nonton cowok ya ini cewek, kalau kamu nonton cewek ya ini cowok. Karena ini pesan. Jadi ini hanya gambar, hanya sebagai alat ya, seperti itu. Jadi pesannya, kamu jangan khawatir tentang pasangan, tentang jodoh. Sang Pencipta pasti memberikan kamu jodoh di sini ya, yang mencintai kamu. Oke, di saat kamu sudah berdamai dengan jiwamu, karena hubungan ini hanya ada 2 orang, kamu dan dia. Dan di sini saran dari semesta saya. Bagus banget nih readingan kamu. Saran dari semesta di sini, kamu disuruh untuk berdamai dengan jiwamu, baru kamu akan bertemu dengan dia di sini. Kamu aja belum berdamai dengan jiwamu. Jingho menarik energinya, harus ada yang merah, semoga dikasih merah ya. 3 kartu. Ya, 6 love merah, karma kebalik-balik 1 lagi, dan King Wajik. Wow, gila, ini energinya orang sama ya. Orang yang sama di sini. Jadi sarannya, kamu harus berdamai dengan jiwamu. Ketika ada kegagalan dalam kehidupan kamu, ini anggaplah pembayaran karma. Jangan malah kamu bikin karma kebalik-balik lagi. Ya, kamu sudah mengalami kesakitan di masa lalu, malah tambah kamu mencari kebahagiaan bersama lawan jenis kamu tanpa kamu memikirkan hati kamu. Yang ada nanti kamu sakit lagi. Sarannya bahwa di sini kamu disuruh sabar, perlahan tapi pasti. Tentang finansial juga ciri-cirinya udah Jingho sebutin. Dia nanti bakal sukses selama kamu mau sabar. Ya, yang kamu cari itu apa? Cinta apa uang? Nah, itu aja. Ya, hidup tanpa cinta, cinta tanpa uang ya nggak bisa. Tapi sebetulnya di sini yang pasti harus memiliki jiwa yang kasih. Ya, kamu harus mencintai dia dengan sepenuh hati. Karena di sini pesannya aja udah terlihat. Kamu terima dengan sepenuh hati. Kalau tentang karirnya dia, finansialnya dia belum bagus, kamu harus ikhlas menerima. Karena perlahan akan membaik. Sarannya seperti itu. Kalau enggak ya bubar, ini akan karma. Dan 6 sama 2 itu 8. Lakukan perubahan yang positif dan perlahan ya. Ya, kalau lakukan perubahan yang positif, maka ada perubahan dalam finansialnya, seperti itu. Jadi, atau di dalam diri kamu juga, seperti itu. Bagus banget ini. Jadi intinya kamu disuruh untuk berdamai ya, disuruh sabar ya. Entah itu tadi ya, problemnya tadi ya. Dan kartu keyakinannya, kamu disuruh melemparkan hati kamu. Kalau enggak, maka akan kosong, sia-sia di sini. Ada di saran ya. Nah, 6 sama 2 itu 8. Lakukan perubahan yang positif, ada di sini tadi. Jadi seperti itu. Yakinlah, di saat kamu yakin dan melakukan hati kamu, dan kamu pasti, aku pasti bisa ini, aku pasti ini, dan tanpa berharap sama manusia. Contoh seperti ini, aku akan membayar hutang kamu.
Tapi sebentar ya, aku nunggu dia bayar aku. Itu artinya kamu berharap sama manusia, nggak bisa, jangan ya. Tapi kamu harus berharap sama sang pencipta. Aku yakin aku pasti bisa. Nah ya, tapi perlahan tapi pasti. Kamu harus yakin dengan melakukan hati kamu sabar, ikhlas ya, supaya kamu menemukan sesuatu hal yang positif. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa di like, di subscribe, di share saya. Semoga resonate yang positif dan bermanfaat buat kamu. Oke, selamat malam saudara jiwaku.